Saya baru 3 hari keluar dari rumah sakit setelah operasi sesar. Saat saya pulang menggendong bayi saya, kunci rumah sudah diganti total. Dan suami saya sendiri yang menyuruh saya pergi. Katanya ibunya butuh ketenangan. Yang mereka tidak tahu, rumah mewah itu warisan dari almarhum ayah saya. Dibeli sebelum saya menikah. Dan dalam 24 jam, saya bisa menjualnya tanpa satupun tanda tangan dari suami saya. Halo sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe. Lalu tulis nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling kenal. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata. Ikuti sampai akhir. Karena pembalasan paling elegan justru datang dari perempuan yang mereka kira paling lemah. Nama saya Vivi, 32 tahun. Saya bekerja sebagai arsitek dan pemilik sebuah biro desain interior di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 6 tahun saya menikah dengan Agung. Selama itu pula, saya selalu mengalah demi menjaga harga dirinya sebagai seorang suami. Taksi biru itu berhenti perlahan di depan pagar besi rumah kami di Pondok Indah. Saya menarik napas panjang. Bekas jahitan operasi yang baru 3 hari itu terasa seperti ditarik setiap kali saya bergerak. Saya menggendong bayi mungil saya dengan sangat hati-hati. Dalam kepala saya hanya ada satu keinginan, merebahkan tubuh di kasur sendiri, mencium aroma kamar saya, dan memulai hidup baru sebagai seorang ibu. Namun ada yang ganjil sore itu. Biasanya, pagar selalu terbuka sedikit, atau lampu teras sudah menyala. Rumah itu tampak tertutup rapat, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Sopir taksi membantu saya turun. Ia menatap kondisi saya dengan iba. Setelah membayar ongkos, saya melangkah tertatih menuju pintu utama. Saya merogoh tas, mengambil kunci yang selalu saya bawa. Tapi kunci perak itu tidak mau masuk. Saya membolak-balik, mengira saya salah ambil. Saya coba lagi dengan saksama. Hasilnya tetap sama. Lubang kuncinya berbeda, lebih baru, lebih mengkilap dari yang terakhir saya ingat. Rasa panik merayap di dada. Apakah rumah saya dibobol? Atau Agung mengganti pintu tanpa memberitahu saya? Saya mengetuk pelan, berharap suami saya segera membuka dan menjelaskan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Akhirnya terdengar langkah kaki. Grendel, pintu dibuka dengan kasar. Saat pintu terbuka, bukan wajah hangat Agung yang menyambut, melainkan wajah datar dan dingin Ibu Ratna, mertua saya. Ibu Ratna berdiri tegak di ambang pintu. Ia mengenakan daster sutra milik saya, yang tidak pernah saya izinkan dipakai siapapun. Tidak ada binar kebahagiaan melihat cucu pertamanya pulang. Ia justru melipat tangan, menatap saya dari kepala sampai kaki dengan tatapan merendahkan. "Mau apa kamu kesini?" tanyanya dingin. Saya tertegun. "Bu, ini rumah saya. Saya baru pulang dari rumah sakit. Tolong buka pintunya, saya butuh istirahat." Ibu Ratna mendengus. "Rumah kamu. Selama kamu di rumah sakit, rumah ini akhirnya tenang. Tidak ada suara bayi menangis. Tidak ada kamu yang sibuk mengatur ini itu. Ibu suka begini." Saya menatapnya tidak percaya. Bayi saya mulai merengek dalam gendongan. Angin sore semakin dingin. Bekas jahitan saya berdenyut hebat. Tapi yang paling sakit bukan luka di perut saya. "Bu, di mana Agung?" tanya saya. Saya ingin bicara dengan suami saya. Saat itulah Agung muncul dari balik punggung ibunya. Wajahnya tenang, seolah tidak ada yang salah. Ia tidak menjenguk saya selama 3 hari di rumah sakit. Dan sekarang, ia menatap saya seperti menatap orang asing. "Vi," katanya pelan, "sebaiknya kamu menginap dulu di rumah ibumu. Ibu butuh ketenangan beberapa minggu ini. Kamu kan istri yang pengertian." Saya merasa dunia berhenti berputar. "Agung, saya baru melahirkan anakmu. Anak kita baru 3 hari. Kamu menyuruh saya pergi malam-malam begini." Agung menghela nafas, seolah saya yang menyusahkan. "Jangan dibesar-besarkan. Cuma sementara. Ibu sudah berkorban banyak untuk keluarga kita. Sekarang giliran kamu mengerti perasaan ibu." Ibu Ratna tersenyum tipis di belakangnya. Senyum kemenangan. Lalu, pintu itu ditutup pelan-pelan. Tepat di depan wajah saya. Saya berdiri di teras, menggendong bayi yang menangis. Dengan tas perlengkapan tergeletak di lantai. Air mata saya turun tanpa suara. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tidak pernah menyangka pria yang saya pilih sebagai imam
tega menjatuhkan saya sedalam ini. Saya memungut tas saya. Saya tidak akan mengetuk lagi. Saya tidak akan memohon. Saya menelpon taksi. Dan dalam diam, saya membisikkan satu janji pada bayi saya. Kita akan kembali ke rumah ini. Bukan untuk meminta, tapi untuk mengambil apa yang memang menjadi hak kita. Di dalam taksi yang menjauh dari kompleks itu, otak saya mulai bekerja. Setiap kali ban mobil melindas jalan berlubang, nyeri tajam menghujam bekas jahitan saya. Saya menggigit bibir kuat-kuat agar tidak mengerang dan membangunkan bayi saya. Saya menatap lampu jalan yang menyala satu persatu. Kota yang selama ini saya anggap rumah tiba-tiba terasa asing. Air mata saya sudah mengering, tapi di dalam dada saya ada badai yang baru saja terbentuk. Taksi berhenti di depan rumah sederhana berhalaman bunga. Itu rumah Ibu Sarah, ibu kandung saya. Pintu sudah terbuka, bahkan sebelum saya sempat mengetuk. Ibu berlari keluar dengan wajah penuh kekhawatiran. Melihat anaknya pucat pasi menggendong bayi di pinggir jalan, tanpa banyak bertanya. Ibu mengambil alih bayi dari gendongan saya dan membimbing saya masuk di kamar kecil yang masih tertata rapi seperti dulu. Saya bersandar di tumpukan bantal. Ibu mengompres bekas jahitan saya dengan air hangat, lalu memastikan cucunya tertidur lelap. Malam itu, ponsel saya bergetar di atas nakas. Sebuah pesan dari Agung. Bukan permintaan maaf, bukan pertanyaan soal kesehatan saya. Isinya hanya perintah dingin. Agung menulis bahwa saya tidak boleh kembali sampai Ibu Ratna memberi izin. Ia menegaskan, sebagai kepala keluarga, ia berhak menentukan siapa yang tinggal di rumah itu. Ia bahkan menambahkan, saya harus belajar menjadi istri yang lebih pengertian dan tidak egois membawa bayi dekat ibunya yang sedang ingin tenang. Saya menatap layar itu dengan tatapan kosong. Titah sang suami, bisik saya dalam hati. Agung benar-benar buta karena pengabdian yang salah arah pada ibunya. Saya meletakkan ponsel dan untuk sejenak, pikiran saya melayang ke masa lalu. Saya bertemu Agung 6 tahun lalu di sebuah proyek renovasi kantor tempatnya bekerja. Saya arsiteknya, ia manajer yang mengurus anggaran. Waktu itu ia tampak sederhana, sopan, penuh perhatian. Saya jatuh hati pada pria yang saya kira akan menghargai saya apa adanya. Sejak awal, ibu saya sudah memperingatkan. Ibu Sarah merasa ada yang janggal dengan cara Ibu Ratna memandang saya. Seperti memandang sumber uang, bukan calon menantu. Tapi saya terlalu jatuh cinta untuk mendengar. Saya yakin cinta bisa mengalahkan segalanya. Retakan pertama muncul tak lama setelah menikah. Setiap keputusan dalam rumah tangga kami harus melewati Ibu Ratna. Mau membeli perabot, harus izin ibu. Mau liburan, harus mengajak ibu. Bahkan soal kapan kami punya anak pun, Ibu Ratna ikut menentukan. Agung tidak pernah membela saya. Setiap kali saya keberatan, ia hanya berkata, "Sudahlah, demi ketenangan." Ibu kan sudah berkorban banyak. Kalimat itu, demi ketenangan, selama 6 tahun. Kalimat itu jadi tameng yang dipakai Agung untuk membungkam saya. Dan malam ini, kalimat yang sama dipakai untuk mengusir saya dari rumah saya sendiri. 3 hari setelah saya melahirkan anaknya, saya selalu mengalah. Karena saya pikir, itulah cara menjaga rumah tangga. Saya membiayai banyak hal diam-diam, menyembunyikan penghasilan saya, mengecilkan pencapaian saya. Semua agar Agung tidak merasa kalah sebagai suami. Saya kira pengorbanan itu akan dihargai. Ternyata, pengorbanan yang tidak terlihat hanya membuat orang lupa bahwa Anda pernah berkorban sama sekali. Lalu saya teringat sesuatu yang lebih penting dari semua kenangan pahit itu. Rumah mewah yang baru saja menutup pintunya di depan wajah saya, bukan milik Agung. Bukan harta bersama kami. Itu adalah hadiah dari almarhum ayah saya. Dibeli tunai sebagai warisan untuk saya seorang. 2 tahun sebelum saya menikah dengan Agung. Sertifikatnya atas nama saya. Tersimpan rapi di berangkas kecil di rumah ibu saya ini. Selama ini saya diam, membiarkan Agung merasa itu rumah keluarga kami. Demi menjaga harga dirinya. Saya tidak pernah mengungkit. Tidak sekalipun. Agung hanyalah seorang manajer menengah di perusahaan distribusi, dengan jabatan yang sebenarnya pun masih goyah. Sementara saya,
punya jaringan dan aset yang jauh lebih besar, yang selama ini sengaja saya sembunyikan agar ia tidak merasa rendah diri sebagai suami. Tapi malam itu sesuatu berubah. Agung membuang saya seperti sampah, tepat saat saya paling lemah. Maka saya tidak merasa perlu lagi menjaga perasaannya. Saya meraih ponsel, bukan untuk membalas Agung, tapi untuk mencari satu nama di kontak saya, Bramanto, paman kandung saya, adik dari almarhum ayah, salah satu pengusaha properti terbesar di kota ini. Paman Bramanto sangat menyayangi saya sejak ayah saya meninggal. Ia selalu menawarkan bantuan. Selalu saya tolak. Karena saya ingin membuktikan bisa hidup mandiri bersama Agung. Kini situasinya berubah total. Saya menulis pesan singkat namun tegas. Saya ingin menjual rumah mewah saya secepatnya. Dan saya butuh bantuan hukum agar transaksi ini bersih. Tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun, termasuk Agung. Hanya butuh beberapa menit. Ponsel saya berdering. Suara Paman Bramanto di seberang terdengar marah, namun terkendali. Ia bilang ia sudah curiga sejak lama bahwa saya menderita. Ia berjanji, besok pagi semuanya akan bergerak. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya sejak sore itu, saya bisa bernapas. Saya menatap bayi saya yang tertidur. Besok, bisik saya, mereka akan menyesali hari ini. Tapi mereka tidak menunggu sampai besok untuk menambah luka. Tengah malam, ponsel saya kembali bergetar. Kali ini bukan dari Agung, tapi dari Ibu Ratna sendiri. Saya tertegun. Karena selama 6 tahun, ia hampir tidak pernah mengirim pesan langsung pada saya. Saya membuka pesan itu dengan dada berdebar. Isinya bukan pertanyaan soal cucunya. Ibu Ratna menulis bahwa selama ini, ia merasa keluarga Agung selalu kekurangan, sementara saya hidup nyaman. Ia menuntut saya menyerahkan tabungan keluarga kami untuk merenovasi rumah, sebagai bukti bahwa saya menantu yang tahu balas budi. Ia bahkan menyebut angka 500 juta, seolah itu uang receh. Saya membaca pesan itu 2 kali. Tangan saya dingin, bukan karena takut, tapi karena marah. Mereka mengusir saya, lalu menuntut uang saya. Saya tidak membalas. Saya hanya mengambil tangkapan layar pesan itu dan menyimpannya rapi. Setiap kata akan jadi bukti. Esok paginya, masalah datang dari arah lain. Adik ipar saya, Wulan, menelpon. Suaranya manis dibuat-buat, seolah ia peduli. Wulan, adik perempuan Agung, 29 tahun. Yang sejak dulu paling pandai bermain di belakang. Wulan bilang ia menelpon untuk membantu. Katanya, Ibu dan Agung sebenarnya menyayangi saya, hanya sedang banyak tekanan. Ia menyarankan, demi kebaikan bersama, sebaiknya saya menandatangani satu surat saja. Surat persetujuan agar rumah Pondok Indah dialihkan ke nama Agung secara penuh, supaya tidak ada lagi pertengkaran soal kepemilikan. Saya hampir tertawa. Jadi, inilah rencana mereka. Mengusir saya, melemahkan saya saat baru melahirkan. Lalu membujuk saya menyerahkan hak atas warisan ayah saya dengan iming-iming damai. Wulan, kata saya, tenang. Kirim saja surat itu. Saya akan mempertimbangkannya. Wulan girang. Ia tidak sadar bahwa saya sudah punya rencana sendiri. Sore itu, sebuah amplop dikirim ke rumah ibu saya. Di dalamnya ada surat pengalihan hak yang sudah disiapkan, lengkap dengan kolom tanda tangan saya. Bahkan sudah ada materai. Mereka begitu yakin saya akan menyerah. Saya tidak menandatangani apapun. Saya memotret surat itu dan mengirimnya ke Pak Dimas. Ia tertawa kecil di telepon dan berkata bahwa surat itu justru memperkuat posisi saya. Itu bukti tertulis bahwa mereka tahu rumah itu milik saya dan secara sadar berusaha mengambilnya. Mereka sendiri yang menyodorkan senjata ke tangan saya. Hari ketiga, Agung mulai kehilangan kesabaran. Ia datang ke rumah ibu saya, menggedor pintu siang bolong. Ibu Sarah menghalanginya masuk dari dalam kamar. Saya mendengar suaranya meninggi, menuntut bertemu saya. Saya keluar, menggendong bayi kami, dan berdiri di ambang pintu. Vi, sampai kapan kamu mau keras kepala begini? Bentaknya. Tanda tangani saja surat dari Wulan. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lupakan semua ini. Saya menatapnya lama. Pulang kemana? Agung, ke rumah
yang kuncinya kamu ganti. Ke ibumu yang menutup pintu di depan wajahku. Itu untuk kebaikanmu juga, katanya. Masih tidak merasa bersalah. Ibu hanya butuh waktu. Kamu yang membuat semuanya rumit. Saya tersenyum tipis. Senyum yang membuatnya bingung. Baik. Aku akan pikirkan suratnya. Tapi sekarang, tolong pulang. Anakmu butuh istirahat. Agung pergi dengan wajah puas. Mengira ia menang. Ia tidak tahu. Setiap kalimat yang ia ucapkan siang itu terekam di ponsel yang saya letakkan di saku. Bukti demi bukti. Mereka sendiri yang menumpuknya untuk saya. Tapi puncak penghinaan datang keesokan harinya. Sebuah mobil berhenti di depan rumah sederhana ibu saya. Dari dalamnya turun Ibu Ratna, mengenakan perhiasan emas berlapis-lapis, ditemani Wulan. Mereka datang tanpa diundang. Dengan dagu terangkat tinggi, Ibu Sarah membukakan pintu dengan sopan. Walau saya tahu hatinya panas, Ibu Ratna masuk tanpa permisi. Melihat-lihat rumah kecil itu dengan tatapan merendahkan. Ia menyentuh perabot tua ibu saya, seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Pantas saja kamu betah di sini, kata Ibu Ratna pada saya. Ternyata kamu memang berasal dari tempat seperti ini. Untung Agung mau menikahimu dulu. Saya melihat wajah ibu saya mengeras. Ibu Sarah membesarkan saya seorang diri setelah ayah meninggal. Bekerja keras agar saya bisa kuliah arsitektur. Rumah kecil ini dibangun dengan keringat dan kejujuran. Dan wanita ini berani menghinanya di dalam rumahnya sendiri. Tapi saya menahan ibu saya. Saya tersenyum pada Ibu Ratna. Bu, ada perlu apa ibu jauh-jauh datang ke tempat yang ibu anggap rendah ini? Ibu Ratna duduk tanpa dipersilahkan. Wulan berdiri di sampingnya seperti pengawal. Ibu datang untuk menyelesaikan masalah ini baik-baik, katanya. Tanda tangani surat itu hari ini. Serahkan juga tabungan kalian. Setelah itu, Ibu, izinkan kamu kembali. Tapi kamu harus tahu diri di rumah itu. Ibu yang berkuasa. Kamu cukup mengurus bayi dan dapur. Saya hampir tertawa mendengar betapa percaya dirinya. Ia benar-benar yakin memegang semua kartu. Ia tidak tahu, kartu-kartu itu sudah lama berpindah tangan. Bu, kata saya pelan. Ibu yakin rumah Pondok Indah itu milik Agung? Ibu Ratna mendelik. Tentu saja. Itu rumah anak ibu. Suami adalah kepala keluarga. Semua harta dalam rumah tangga adalah milik suami. Saya menatapnya. Lalu mengangguk pelan. Begitu ya, Bu. Baik. Kalau begitu, Ibu pulang dulu. Besok lusa. Saya pastikan semuanya jadi jelas. Siapa yang berkuasa dan siapa yang sebenarnya tahu diri. Ibu Ratna mengira itu tanda saya menyerah. Ia bangkit dengan senyum kemenangan. Lalu pergi bersama Wulan, meninggalkan bau parfum mahal yang menyesakkan. Begitu pintu tertutup, ibu saya menggenggam tangan saya. Gemetar menahan marah. Bibi, sampai kapan kamu diam saja, katanya. Ibu tidak tahan melihat kamu diinjak-injak seperti ini. Saya memeluk ibu saya. Bu, percaya sama Vivi. Sebentar lagi, mereka sudah menggali lubang mereka sendiri. Vivi hanya perlu membiarkan mereka jatuh ke dalamnya. Malam itu, sambil menyusui bayi saya dalam keheningan, ingatan 6 tahun pernikahan berputar di kepala saya. Saya teringat bagaimana dulu saat Agung kesulitan keuangan. Sayalah yang diam-diam melunasi cicilan mobilnya agar ia tidak malu di depan teman-temannya. Saya teringat bagaimana setiap lebaran sayalah yang membiayai seluruh kebutuhan keluarga besarnya, sementara Ibu Ratna memamerkannya seolah itu uang Agung. Saya teringat bagaimana saya menahan diri untuk tidak pernah menyebut bahwa biro desain saya menghasilkan 10 kali lipat gaji Agung. Bagaimana saya selalu mengemudi mobil yang lebih sederhana agar harga dirinya tidak terluka. Saya mengecilkan diri selama bertahun-tahun sampai mereka benar-benar lupa siapa saya sebenarnya. Dan inilah balasan atas semua pengorbanan itu. Pintu yang dikunci, daster sutra di tubuh mertua, tuntutan uang, penghinaan di rumah ibu saya sendiri. Saya menatap wajah bayi saya, dan untuk terakhir kalinya, saya mengizinkan air mata jatuh. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi air mata, hanya langkah. Malam harinya, saya tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena otak saya bekerja menyusun urutan, saya membuka laptop.
dan mulai menyusun satu folder. Saya beri nama folder itu sederhana saja, bukti. Di dalamnya, saya kumpulkan semuanya. Tangkapan layar pesan perintah agung, pesan tuntutan uang dari Ibu Ratna, foto surat pengalihan hak palsu dari Wulan, rekaman suara Agung di teras tadi siang, dan satu hal yang paling penting, salinan digital sertifikat rumah atas nama saya, bertanggal 2 tahun sebelum pernikahan. Saya menatap layar itu lama. Mereka pikir saya perempuan lemah yang baru melahirkan, yang akan menyerah demi ketenangan. Mereka tidak tahu, perempuan yang paling tenang justru yang paling berbahaya saat ia memutuskan untuk berhenti mengalah. Keesokan paginya, saya bangun bukan karena nyeri, melainkan karena tangisan bayi saya. Saya menggendongnya, menatap wajah mungil yang sangat mirip Agung. Tapi tidak ada lagi benci di hati saya. Yang ada hanya tekad. Pukul 9 pagi, sebuah sedan hitam mewah keluaran terbaru berhenti di depan rumah ibu saya. Seorang pria paruh baya berjas rapi turun, membawa koper kerja kulit. Itu Pak Dimas, pengacara senior sekaligus tangan kanan Paman Bramanto. Ibu Sarah membukakan pintu. Saya mempersilakan Pak Dimas duduk di ruang tamu sederhana itu. Tanpa basa-basi, ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah tersusun rapi. Pak Dimas menyampaikan pesan langsung dari Paman Bramanto. Pamannya sangat murka mengetahui keponakan kesayangannya diperlakukan seperti gelandangan oleh suaminya sendiri. Bramanto sudah siap mengerahkan seluruh kekuatan hukum dan finansialnya untuk menghancurkan Agung hari ini juga. Namun, sesuai permintaan saya semalam, semuanya harus dilakukan secara elegan, terstruktur, dan terukur. Tanpa keributan, tanpa adu mulut, hanya hukum yang berbicara. Pak Dimas meminta saya menyerahkan sertifikat asli rumah itu untuk segera diproses balik nama secara kilat. Saya menyerahkan map merah dari brankas tanpa keraguan. Ia memeriksa keaslian dokumen dengan teliti, lalu mengangguk puas. Ia menjelaskan secara hukum, karena rumah itu harta bawaan dari warisan, dibeli sebelum pernikahan, dan bukan harta bersama. Saya memiliki hak mutlak untuk menjual atau mengalihkannya, tanpa persetujuan, tanpa pemberitahuan, tanpa satupun tanda tangan dari Agung. Paman Bramanto, lanjut Pak Dimas, telah memutuskan membeli rumah itu secara tunai, dengan harga pasar tertinggi, melalui perusahaan propertinya. Prosesnya dipotong jalur prioritas notaris langganan perusahaan dalam waktu kurang dari 24 jam. Status kepemilikan rumah itu resmi berpindah menjadi aset korporasi. Saya mendengarkan setiap detail dengan senyum tipis. Rencana ini berjalan jauh lebih mulus daripada yang saya bayangkan. Pak Dimas kemudian menyodorkan beberapa lembar dokumen, akta pengikatan jual beli, dan surat kuasa penuh untuk eksekusi pengosongan dengan tangan yang mantap, tanpa getaran sedikit pun. Saya menggoreskan pena di atas kertas-kertas itu. Setiap tarikan tanda tangan adalah simbol pemutusan rantai penderitaan yang selama ini membelenggu saya. Saya menyadari, mulai detik ini, Agung dan Ibu Ratna secara hukum tidak lebih dari penyusup liar yang menduduki properti milik sebuah perusahaan. Selain dokumen penjualan, Pak Dimas memberi saya draft awal gugatan cerai dan permohonan hak asuh penuh anak. Semuanya sudah disiapkan tim hukum terbaik di kota ini, mengunci setiap celah, tanpa menyisakan ruang sedikit pun bagi Agung untuk melawan. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, Agung sedang bersantai di sofa kulit mahal. Ia menyesap kopi buatan ibunya sambil menonton siaran olahraga dengan wajah penuh kepuasan. Ia merasa jumawa karena merasa berhasil menundukkan istrinya yang ia anggap keras kepala. Di teras belakang, Ibu Ratna baru selesai menelpon pemborong taman. Ia berencana merombak halaman, membuat kolam ikan koi mewah, menggunakan uang yang ia yakini akan segera ia peroleh dari saya. Mereka berdua tertawa lepas di ruang makan, merencanakan kehidupan tenang tanpa tangisan bayi atau omelan istri yang menurut mereka terlalu perhitungan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa tanah yang mereka injak, atap yang melindungi mereka, bahkan sofa yang mereka duduki, sedang berpindah tangan pada detik itu juga. Keangkuhan telah membutakan mata dan hati mereka. Mereka tidak tahu
Kunci rumah yang mereka ganti itu kini berarti apa-apa, karena kunci yang sesungguhnya, kunci kepemilikan, ada di tangan saya. Sore harinya, saya duduk di depan laptop. Jari-jari saya bergerak lincah, bukan untuk mengerjakan proyek desain seperti biasa, melainkan untuk masuk ke sistem keamanan pintar rumah mewah itu. Selama ini, Agung tidak pernah tahu bahwa sistem itu saya pasang sendiri dengan akun administrator atas nama saya. Saya yang merancang seluruh instalasi rumah pintar itu dulu, dari kamera, kunci digital cadangan, sampai panel listrik. Agung hanya memakai, tidak pernah peduli siapa yang memegang kendali utamanya. Saya tidak melakukan apapun yang ilegal. Saya hanya memeriksa, memastikan, dan mengunduh rekaman. Rekaman kamera teras yang merekam, jelas Ibu Ratna menutup pintu di depan wajah saya. Rekaman Agung yang menyuruh saya pergi. Semuanya tersimpan rapi, dengan stempel waktu yang tidak bisa dibantah. Lalu saya menemukan sesuatu yang lebih besar di folder dokumen yang Agung simpan di komputer rumah, yang juga terhubung ke jaringan yang saya kelola. Ada beberapa berkas yang membuat saya terdiam. Agung selama ini bukan hanya manajer menengah biasa. Ia diam-diam terlibat dalam penggelapan dana di perusahaannya, memindahkan anggaran proyek ke rekening pribadi dengan kwitansi-kwitansi yang dipalsukan. Ia mengira tidak ada yang akan tahu, karena ia merasa terlalu pintar. Saya menatap layar itu lama sekali. Selama ini saya mengira saya hanya akan mengambil kembali rumah saya. Ternyata Agung sendiri yang telah menggali kuburannya sendiri. Saya tidak perlu mengarang apapun. Saya hanya perlu membiarkan kebenaran berbicara. Saya menyalin semua berkas itu ke dalam satu folder terenkripsi. Lalu saya mengirimnya ke Pak Dimas, bukan untuk menyebarkannya, tapi untuk menyimpannya sebagai jaminan. Jika Agung berani melawan keputusan pengadilan nanti, di sela semua persiapan itu, saya tetap seorang ibu. Pagi hari berikutnya, saya harus membawa bayi saya kontrol ke dokter. Di ruang tunggu klinik, saya bertemu seorang ibu muda lain yang juga baru melahirkan. Ia bercerita betapa suaminya menungguinya siang malam di rumah sakit. Saya hanya tersenyum, menahan sesuatu yang menyesak di dada. Saat itu, saya sadar, luka terbesar saya bukan soal rumah, bukan soal harta, tapi soal seorang suami yang memilih ketenangan ibunya di atas keselamatan istri dan bayinya sendiri. Itu yang tidak akan pernah bisa dibeli kembali, bahkan dengan permintaan maaf. Dokter memeriksa bayi saya dan berkata, anak saya sehat, hanya kurang berat sedikit. Mungkin karena ibunya stres. Saya mengangguk. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi pada Agung, saya tidak akan pernah membiarkan anak saya tumbuh dalam rumah yang dingin seperti itu. Sementara saya menyiapkan semuanya dalam diam, di Pondok Indah. Mereka justru semakin sombong. Mbak Asih, pembantu yang masih bekerja di sana, diam-diam memberi saya kabar. Ia bercerita bahwa Ibu Ratna sudah mengundang teman-teman arisannya, memamerkan bahwa sebentar lagi rumah itu akan direnovasi total. Ia menyebut nama saya dengan nada merendahkan, mengatakan menantunya sudah tahu diri dan akan menyerahkan semua uangnya. Agung pun begitu. Ia mulai bercerita pada rekan-rekan kantornya bahwa istrinya yang keras kepala akhirnya pergi dan rumah jadi miliknya sepenuhnya. Ia bahkan mulai melirik mobil baru, mengira sebentar lagi akan ada banyak uang masuk. Saya mendengar semua itu dengan tenang. Mereka sedang membangun istana megah di atas pasir yang sebentar lagi runtuh. Dan saya tidak akan memperingatkan mereka. Mereka sudah memilih untuk tidak mendengar saat saya masih mengalah. Sekarang biarkan kenyataan yang berbicara. Pak Dimas menelpon. Semua dokumen sudah siap. Notaris sudah menjadwalkan proses balik nama kilat untuk besok pagi. Yang ia butuhkan hanya satu, sertifikat asli rumah dari tangan saya langsung. Malam itu, saya menelpon satu orang lagi, Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Pondok Indah. Wanita baik yang selalu memperlakukan saya dengan hormat. Dan sering saya bantu diam-diam untuk biaya sekolah anaknya. Mbak Asih menangis di telepon. Ia bercerita bahwa sejak saya pergi, Ibu Ratna memperlakukannya semakin kasar. Bahkan mengancam akan memecatnya tanpa pesangon. Saya berkata pelan, Mbak, besok mungkin akan ada keributan di rumah itu. Apapun yang terjadi, Mbak tidak usah takut.
Mbak hanya perlu bersaksi jujur. Soal apa yang Mbak lihat malam saya diusir? Mbak Asih terdiam sejenak. Lalu ia berkata bahwa ia sudah lama ingin ada yang membela kebenaran. Ia bersedia bersaksi. Saya berterima kasih dan menjanjikan bahwa apapun yang terjadi, masa depannya akan saya jamin. Larut malam itu, ponsel saya berdering sekali lagi. Agung, mungkin ia mulai merasa ada yang salah. Mungkin instingnya berbisik bahwa istri yang ia kira sudah ia tundukkan justru sedang menyiapkan sesuatu. Saya menatap nama itu di layar, berkedip-kedip dalam gelap. Dulu, saya pasti akan langsung mengangkatnya. Saya akan cemas, takut ia marah. Takut rumah tangga kami retak. Tapi malam itu, saya hanya menatap layar itu sampai deringnya berhenti sendiri. Lalu, saya mematikan ponsel dan meletakkannya menelungkup di meja. Untuk pertama kalinya, saya memilih ketenangan saya sendiri di atas kenyamanannya. Saya menutup telepon dan menatap langit malam dari jendela. Semua bidat sudah di tempatnya. Besok pagi, papan catur ini akan bergerak. Dan untuk pertama kalinya, sayalah yang memegang setiap langkahnya. Sebelum tidur, saya menelpon Paman Bramanto sekali lagi. Saya menjelaskan satu permintaan terakhir. Saya tidak ingin ada kekerasan, tidak ada teriakan. Tidak ada keributan yang bisa menakuti tetangga, atau mempermalukan keluarga di depan umum. Saya ingin semuanya berjalan tenang, sesuai hukum. Dengan saksi dan dokumen yang lengkap, Paman setuju. Ia bahkan menambahkan satu lapisan perlindungan. Ia akan mengirim 2 petugas resmi dan 1 notaris untuk menyaksikan proses pengosongan, agar tidak ada yang bisa menuduh saya bertindak sepihak. Semuanya harus bersih, terdokumentasi, dan tidak bisa dibantah di pengadilan manapun. Saya juga menyiapkan diri secara pribadi. Saya memilih pakaian yang akan saya kenakan besok. Bukan baju lusuh seorang istri yang terusir, tapi blazer rapi seorang pemilik yang datang mengambil haknya. Penampilan itu penting. Saya ingin saat Agung dan Ibu Ratna melihat saya, mereka langsung paham bahwa perempuan yang mereka kira lemah itu tidak pernah benar-benar lemah. Malam itu, saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak diusir. Bukan tidur orang yang kalah, tapi tidur orang yang tahu esok hari keadilan akan ditegakkan dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, 2 mobil berhenti di depan rumah Pondok Indah. 1 mobil notaris, 1 lagi membawa Pak Dimas dan 2 petugas. Saya datang di mobil terakhir, mengenakan blazer rapi, dengan bayi saya yang dititipkan pada ibu di rumah. Saya tidak datang sebagai istri yang memohon. Saya datang sebagai pemilik sah yang akan mengambil kembali haknya. Agung membuka pintu dengan wajah kantuk dan kaget. Ibu Ratna muncul di belakangnya, masih dengan daster sutra saya. Melihat rombongan orang berjas di teras, wajah keduanya berubah. "Ada apa ini?" tanya Agung. Mencoba terdengar berwibawa. Pak Dimas maju selangkah dengan tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum dari pemilik baru properti ini. Ia menyodorkan salinan akta jual beli yang sudah sah, lengkap dengan cap notaris dan tanggal kemarin. "Rumah ini," kata Pak Dimas datar, "telah resmi berpindah kepemilikan menjadi aset perusahaan. Sejak pukul 4 sore kemarin, Bapak dan Ibu sekarang menempatinya tanpa hak. Kami datang untuk proses pengosongan." Wajah Agung memucat. "Tidak mungkin. Ini rumah saya. Tidak ada yang bisa menjual tanpa tanda tangan saya." Saya melangkah maju. Untuk pertama kalinya sejak diusir, saya menatap mata suami saya tepat-tepat. "Rumah ini tidak pernah jadi milikmu, Agung," kata saya tenang. "Ini warisan dari almarhum ayah saya. Dibeli 2 tahun sebelum aku menikah denganmu. Sertifikatnya atas nama saya. Itu harta bawaan. Secara hukum, aku tidak butuh tanda tanganmu untuk menjualnya." Agung tampak seperti disambar petir. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Ibu Ratna yang pertama berteriak, "Tidak bisa begitu. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Ini rumah keluarga kami." Pak Dimas menjawab tanpa emosi. "Tinggal bukan berarti memiliki, Bu. Dan keluarga tidak tercatat dalam akta. Yang tercatat hanya nama pemilik. Silahkan Ibu baca sendiri." Ibu Ratna merebut salinan akta itu. Tangannya gemetar membaca nama saya, lalu nama perusahaan pembeli. Daster sutra yang ia kenakan
tiba-tiba terlihat begitu murahan di tubuhnya. Kamu, desisnya pada saya. Kamu merencanakan ini semua. Tidak, Bu, jawab saya. Ibu dan Agung yang merencanakan untuk membuang saya. Saya hanya pulang ke rumah saya sendiri. Bukankah ibu yang bilang rumah ini lebih tenang tanpa saya? Sekarang ibu bisa tenang. Di tempat lain. Saat itu, Wulan muncul, baru tiba dengan mobilnya. Melihat para petugas dan dokumen di tangan ibunya, wajahnya pucat. Ia mencoba menyelamatkan keadaan dengan gaya manisnya yang biasa. Mbak Vivi, katanya. Suara dibuat lembut. Kita kan keluarga. Tidak perlu sampai begini. Mari kita bicara baik-baik. Aku yakin ada jalan tengah. Saya menatap Wulan, adik ipar yang 3 hari lalu menyodorkan surat pengalihan hak palsu pada saya. Jalan tengah. Wulan, kata saya. Seperti surat yang kamu kirim, agar aku menyerahkan warisan ayahku ke tanganmu dan Agung. Surat itu masih aku simpan, lengkap dengan materinya. Itu bukti bahwa kalian tahu rumah ini milikku dan tetap berusaha mengambilnya. Mau kita bicarakan itu baik-baik juga. Wulan terdiam. Wajah manisnya runtuh, berganti panik. Ia mundur, tidak berani lagi bicara. Topengnya yang selama bertahun-tahun ia pakai jatuh di lantai rumah yang sebentar lagi bukan milik keluarganya. Agung mendekat, mencoba menurunkan nada. Vi, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu, kita keluarga. Kamu tidak bisa mengusir suamimu sendiri. Saya menatapnya. Suami yang menutup pintu di depan istrinya 3 hari setelah melahirkan. Suami yang mengirim pesan berisi perintah, bukan permintaan maaf. Aku punya rekamannya. Agung. Kamera teras yang aku pasang sendiri. Setiap detik malam itu terekam jelas. Wajah Agung berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia tahu persis kamera apa yang saya maksud. Saya melanjutkan. Suara saya tetap pelan, namun setiap kata menusuk. Dan bukan hanya itu, aku juga menemukan berkas-berkas di komputer rumah. Berkas yang sebaiknya tidak pernah kamu simpan di jaringan yang aku kelola. Tentang anggaran proyek yang berpindah ke rekening pribadimu. Tentang kwitansi yang kamu palsukan. Agung mundur selangkah. Keringat membasahi dahinya. Kamu tidak akan berani. Aku tidak perlu berani, Agung, kata saya. Aku hanya perlu jujur. Berkas itu sudah aman di tangan pengacaraku. Jika kamu menerima keputusan ini dengan tenang dan pergi, berkas itu hanya akan jadi jaminan. Tapi, jika kamu melawan, jika kamu menyentuh hak asuh anakku, berkas itu akan sampai ke meja direksi perusahaanmu dan ke kepolisian. Pilihan ada di tanganmu. Ibu Ratna yang sedari tadi membisu, tiba-tiba berlutut. Wanita yang kemarin datang ke rumah ibu saya dengan dagu terangkat, kini memohon. Vivi, nak, maafkan ibu. Ibu khilaf. Kita keluarga. Jangan setega ini pada ibu. Saya menatapnya. Di dalam dada saya ada sesuatu yang berdenyut. Bukan dendam, tapi kekecewaan yang dalam. Bu, kata saya pelan. Saya menghormati ibu selama 6 tahun. Saya membiayai lebaran keluarga ini. Saya menjaga harga diri anak ibu. Dan saat saya paling lemah, baru 3 hari melahirkan cucu ibu sendiri. Ibu menutup pintu di depan wajah saya. Sekarang ibu menyebut kita keluarga. Ibu Ratna menunduk, tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh. Tapi sudah terlambat. Ruangan itu hening total. Ibu Ratna terduduk di sofa kulit yang sebentar lagi bukan miliknya. Agung berdiri mematung, menyadari bahwa setiap pintu telah dikunci. Dan kuncinya ada di tangan saya. Pak Dimas memberi waktu 2 jam untuk mengemasi barang pribadi. Petugas akan mengawasi proses pengosongan. Saya tidak ingin melihat lebih lama. Saya berbalik menuju pintu. Tapi Mbak Asih, pembantu itu, berlari kecil menghampiri saya di depan Agung dan Ibu Ratna. Ia berkata lantang bahwa ia melihat semuanya malam itu, bahwa ia siap bersaksi di pengadilan soal bagaimana saya diusir dalam kondisi baru melahirkan. Ibu Ratna menatapnya penuh kebencian, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya menggenggam tangan Mbak Asih. Terima kasih, Mbak. Mulai hari ini, Mbak tidak bekerja untuk mereka lagi.
Mbak, ikut saya. Gaji dan biaya sekolah anak Mbak, saya yang tanggung. Air mata Mbak Asih jatuh. Ia mengangguk berkali-kali, dan kami berjalan keluar bersama, meninggalkan rumah megah yang dulu jadi penjara harga diri saya. Di mobil, saya menghela napas panjang. Tidak ada euforia, tidak ada teriakan kemenangan, hanya rasa lega yang dalam. Saya tidak menghancurkan mereka dengan tangan saya. Saya hanya membiarkan keangkuhan mereka jatuh menimpa diri mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, semuanya bergerak persis seperti yang sudah diatur. Gugatan cerai saya diproses cepat. Tim hukum Paman Bramanto memastikan tidak ada celah. Agung tidak punya apapun untuk dilawankan. Setiap kali ia mencoba, salinan rekaman dan berkas penggelapan itu cukup untuk membuatnya diam. Sebulan kemudian, kabar yang saya tunggu tiba. Salah satu rekan kerja Agung, entah bagaimana, melaporkan dugaan penggelapan ke direksi. Audit internal dilakukan. Semua angka cocok dengan berkas yang sudah lama saya simpan. Agung dipecat secara tidak hormat. Namanya masuk daftar hitam dunia profesional. Saya tidak perlu mengirim apapun. Kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Begitu seseorang berhenti menutupinya. Aset pribadi Agung disita sebagai kompensasi kerugian perusahaan. Sisa uangnya habis untuk membayar pengacara yang akhirnya pun gagal membelanya. Pria yang dulu jumawa di sofa kulit mahal itu kini tidak punya apa-apa. Ibu Ratna terpaksa tinggal bersama Agung di sebuah kontrakan satu kamar yang sempit dan lembab. Wanita yang dulu memamerkan perhiasan emas dan daster sutra kini harus mencuci pakaian sendiri dan makan seadanya. Teman-teman sosialitanya menjauh, seolah takut tertular kesialan. Saya mendengar dari Mbak Asih bahwa di kontrakan itu ibu dan anak terus bertengkar. Agung menyalahkan ibunya yang mendorongnya mengusir saya. Ibu Ratna balik menyalahkan Agung karena tidak becus menjaga harta istrinya. Mereka terjebak dalam lingkaran kebencian yang mereka buat sendiri. Wulan, adik ipar yang dulu paling pandai bermain di belakang, juga tidak luput. Suaminya, yang selama ini ia banggakan, ternyata menikahinya karena mengira keluarga Agung kaya raya. Begitu rumah Pondok Indah lenyap dan nama keluarga itu hancur, suaminya mulai menjauh. Topeng yang dulu ia pakai untuk menjatuhkan saya kini berbalik menutup wajahnya sendiri. Ketenangan yang dulu mereka minta, akhirnya benar-benar mereka dapatkan. Tapi bukan dalam bentuk kemewahan, melainkan dalam bentuk pengabaian dari dunia yang dulu mengelilingi mereka. Beberapa bulan berlalu, bekas jahitan saya sudah lama sembuh. Begitu juga luka yang lebih dalam. Saya pindah ke rumah baru yang tidak semegah Pondok Indah, tapi terasa jauh lebih hangat. Karena dibangun di atas kejujuran, bukan kepalsuan. Biro desain saya berkembang pesat. Bayi saya tumbuh sehat, semakin gemuk dan ceria. Ibu Sarah tinggal bersama kami, menimang cucunya setiap sore. Mbak Asih kini bagian dari keluarga kecil ini, dan anaknya bersekolah dengan tenang. Suatu sore, saat hendak pulang dari kantor, mobil saya berhenti di lampu merah. Tidak sengaja, saya melihat Agung berjalan kaki di trotoar, membawa setumpuk map lamaran kerja yang sudah lusuh. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Langkahnya gontai, tatapannya kosong. Sejenak, ia menoleh ke arah mobil saya, seolah merasakan kehadiran seseorang yang ia kenal. Tapi ia tidak bisa melihat siapa di balik kaca gelap itu. Saya menatapnya sebentar. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, hanya rasa asing. Seperti menatap orang yang tidak pernah benar-benar saya kenal. Lampu berubah hijau. Saya memalingkan wajah dan menjalankan mobil. Pintu masa lalu saya benar-benar telah tertutup, dan saya tidak berniat membukanya kembali. Bahkan hanya untuk melihat sebagian uang dari penjualan rumah itu. Saya gunakan untuk membentuk sebuah yayasan atas nama almarhum ayah saya. Yayasan yang membantu ibu-ibu tunggal yang terusir dari rumahnya sendiri, agar tidak ada lagi perempuan yang harus berdiri di teras dingin, menggendong bayi, dengan pintu yang dikunci di depan wajahnya. Malam itu saya berdiri di balkon rumah baru saya, menatap cakrawala kota. Saya merasa sangat bersyukur, bukan karena saya
saya menang, tapi karena saya tidak kehilangan diri saya sendiri dalam proses memenangkannya. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang, dan jangan pernah menindas orang yang sedang dalam kondisi paling lemah, karena saat orang sabar telah mencapai batasnya, mereka mampu membalas dengan cara yang jauh lebih cerdas dan mematikan, tanpa perlu mengotori tangan mereka sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang pernah berada di posisi saya, yang mengecilkan diri demi menjaga harga diri suaminya, yang menyembunyikan kekuatannya, sampai lupa bahwa kekuatan itu memang miliknya. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Agung yang mengira status sebagai kepala keluarga membuatnya berhak menginjak pasangannya, yang baru sadar nilai seorang istri setelah istri itu pergi. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratna yang begitu takut kehilangan anak lelakinya, sampai tega menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri, yang tidak sadar menantu yang mereka usir justru menantu yang paling tulus. Agung kini menanggung beban masa lalunya sebagai pengingat abadi, bahwa kesombongan dan pengkhianatan hanya membawa pada kehancuran. Ibu Ratna menghabiskan masa tuanya dalam kekurangan, meratapi setiap kejahatan yang ia lakukan pada menantu yang dulu begitu hormat padanya. Sementara saya bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dengan anak saya dalam pelukan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk membalas dengan menghancurkan diri sendiri, atau membalas dengan menjadi lebih baik. Saya memilih yang kedua, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah diremehkan saat paling lemah? Bagaimana kalian bangkit? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Ibu mertua saya tersenyum penuh kemenangan. Beliau menuntut jatah bulanan puluhan juta hanya karena saya belum punya anak. Beliau membanding-bandingkan saya dengan menantu temannya. Saya hanya tersenyum kecut menatap wajah angkuh itu. Lalu, dengan satu kalimat saja dari mulut saya, kesombongan beliau runtuh seketika. Beliau terdiam, pucat, tak sanggup berkata apa-apa. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton hari ini. Jangan lupa, dukung kanal ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Santika. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan distribusi di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni angka, neraca, dan mutasi keuangan. Pekerjaan saya mengajari satu hal, angka tidak pernah berbohong, sekalipun manusia pandai berbohong. Saya menikah dengan Raka 6 tahun lalu. Dulu, ia pria yang tampak bertanggung jawab. Ia bekerja sebagai supervisor di sebuah kantor logistik. Gaji kami berdua cukup untuk hidup nyaman di sebuah apartemen di Tebet. Tidak mewah, tapi tenang. Yang tidak pernah tenang adalah hubungan saya dengan ibu mertua. Namanya Bu Halimah. Usia beliau 61 tahun. Sejak awal pernikahan, beliau memandang saya dengan sebelah mata. Bagi beliau, saya hanya perempuan biasa yang beruntung bisa menikah dengan putra kesayangannya. Sore itu, kami dalam perjalanan menuju rumah beliau di kawasan Bekasi Tengah. Sebuah kunjungan rutin yang selalu membuat perut saya mual karena tegang. Raka mengemudi dalam diam. Pandangannya lurus ke depan, rahangnya kaku, seperti menyembunyikan sesuatu. Saya tidak tahu saat itu bahwa diamnya bukan karena lelah. Diamnya adalah diam seorang pria yang sedang menyembunyikan kebangkrutan dirinya sendiri. Rumah Bu Halimah tidak besar, tapi penuh pajangan. Foto-foto Raka kecil terpampang di setiap dinding, seolah hidup beliau hanya berputar pada anak laki-lakinya itu. Adik ipar saya, Nita, sudah lebih dulu duduk di ruang tamu. Usianya 29 tahun, belum menikah, dan punya kebiasaan menatap saya seolah saya hanya tamu yang numpang lewat. Akhirnya datang juga, sapa Bu Halimah tanpa senyum. Kupikir menantu sibuk, ini lupa jalan ke rumah mertuanya. Saya menarik napas. Maaf, Bu, jalanan macet. Beliau tidak menjawab.
Beliau hanya menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah menilai harga pakaian yang saya kenakan. Kami duduk. Nita menyuguhkan teh, tapi hanya untuk ibunya dan Raka. Gelas saya dibiarkan kosong. Saya sudah terbiasa. Penghinaan kecil seperti ini sudah menjadi menu wajib setiap kunjungan. Lalu, percakapan basa-basi pun dimulai. Tentang tetangga yang anaknya baru lahir. Tentang arisan ibu-ibu kompleks. Tentang siapa yang baru beli mobil baru. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Selalu berakhir di tempat yang sama. Rahim saya. Santika, kata Bu Halimah sambil meletakkan cangkirnya. Sudah 6 tahun kamu menikah dengan anak ibu. Mana cucu ibu? Saya menelan ludah. Kami sedang berusaha. Bu, berusaha. Beliau mendengus. Teman ibu, Bu Yanti. Menantunya baru 2 tahun nikah, sudah kasih 2 cucu. Lah kamu, cuma sibuk kerja, pulang malam. Pamer gaji. Buat apa perempuan pintar kalau rahimnya tidak berguna? Kalimat itu menusuk. Tapi saya sudah lama belajar mengeraskan hati di hadapan beliau. Saya hanya menunduk, menahan diri. Raka, suami saya, hanya diam. Ia menyeruput tehnya, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tidak sekalipun ia membela saya. Tidak sekalipun. Itulah yang paling menyakitkan. Bukan kata-kata ibu mertua, tapi diamnya seorang suami yang seharusnya berdiri di sisi saya. Sepulang dari rumah mertua, suasana mobil masih sama dinginnya. Tapi malam itu, sebuah retakan kecil mulai menjalar di pernikahan kami. Saya tidak tahu. Retakan itu akan berubah menjadi jurang. Semua bermula 2 minggu kemudian. Hari itu, saya pulang lebih awal. Kepala saya pusing dan saya ingin istirahat. Tapi yang saya temukan di ruang tamu apartemen membuat saya berhenti melangkah. Raka duduk di sofa, masih mengenakan piyama. Jam 2 siang. Layar televisi menyala. Bungkus mie instan berserakan di meja. Kamu tidak kerja? Tanya saya. Ia tersentak. Buru-buru ia mematikan televisi. Kuti. Sayang, capek. Saya mengangguk pelan. Tapi ada yang janggal, sebab keesokan harinya dan hari setelahnya dan hari setelahnya lagi, ia selalu ada di rumah. Selalu dengan alasan yang berbeda. Kuti. Kerja dari rumah. Klien membatalkan rapat. Saya seorang akuntan. Pekerjaan saya adalah mencari pola dari angka, dan pola ini terlalu jelas untuk diabaikan. Suatu malam, saya memberanikan diri bertanya, "Mas, semuanya baik-baik saja di kantor?" Ia tidak menatap mata saya. "Baik. Kenapa kamu nanya begitu?" "Tidak apa-apa, aku cuma khawatir." Ia diam. Lalu beralih topik dengan cepat. Saya tahu, seorang pria yang tidak punya apa-apa untuk disembunyikan tidak akan secemas itu. Beberapa hari berlalu. Lalu datang transferan pertama yang aneh. Saya membuka aplikasi bank di ponsel untuk membayar tagihan listrik. Tapi saldo kami berkurang lebih banyak dari yang seharusnya. Ada penarikan 10 juta rupiah. Ditransfer ke sebuah rekening yang tidak saya kenal. "Mas, ada transfer 10 juta ke rekening siapa ini?" tanya saya. Wajah Raka menegang. "Oh, itu. Aku pinjamkan ke teman. Dia lagi butuh. Nanti dikembalikan." Saya tidak bertanya lagi malam itu. Tapi di kepala saya, angka itu mulai saya catat. Diam-diam, saya membuka buku catatan kecil dan menuliskan tanggal serta jumlahnya. Saya tidak tahu untuk apa. Naluri seorang akuntan, mungkin. Seminggu kemudian, ponsel saya berdering. Nomor ibu mertua. Suaranya sudah tinggi. Bahkan sebelum saya sempat mengucap salam. "Santika, kamu ini istri macam apa? Ada apa?" "Bu," anak ibu cerita, "gaji kamu besar, tapi pelit sama keluarga suami. Ibu ini sudah tua. Ibu butuh jatah bulanan. Mulai bulan ini, kamu setor 15 juta ke ibu. Titik." Saya hampir menjatuhkan ponsel. 15 juta. "Bu, untuk apa?" "Untuk apa?" "Untuk hidup ibu, untuk arisan ibu." "Masa ibu mertuamu mau makan apa? Kamu pikirkan tidak?" Anak ibu sudah setuju.
Tinggal kamu yang keras kepala. Anak ibu sudah setuju. Kalimat itu menghantam saya. Jadi Raka, suami saya sendiri, yang mengusulkan agar gaji saya disetor ke ibunya. Malam itu, saya menanyakannya. Raka mengelak. Ibu cuma minta tolong. Santika, apa salahnya membahagiakan orang tua? Membahagiakan dengan 15 juta sebulan. Mas, itu lebih dari setengah gajiku. Kamu hitung-hitungan sama ibuku. Suaranya meninggi. Dasar menantu durhaka. Menantu durhaka. Kata itu dilemparkan begitu mudah. Saya menatap pria yang dulu saya kira tulang punggung keluarga. Kini, ia berdiri di sana, menuntut uang saya untuk ibunya. Sementara ia sendiri, entah sudah berapa lama tidak menghasilkan apa-apa. Saya tidak berdebat lebih jauh. Tapi malam itu, saya memutuskan satu hal. Saya akan mencari tahu semuanya. Keesokan paginya, saya berpura-pura berangkat kerja seperti biasa. Tapi diam-diam, saya membuka aplikasi internet banking dan mengunduh seluruh mutasi rekening tabungan kami selama 3 bulan terakhir. Apa yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Bukan hanya 10 juta itu, ada transfer demi transfer. Ke rekening ibu mertua, ke agen perjalanan, ke sebuah butik. Jumlahnya, kalau dijumlahkan, sudah lebih dari 80 juta dalam 3 bulan. Padahal gaji Raka, kalau benar, ia masih bekerja, tidak akan sebesar itu. Dari mana uang sebanyak itu? Saya menelusuri lebih dalam, dan satu baris transaksi menjawab semuanya. Sebuah dana masuk besar dari kantor lama Raka, berlabel pesangon. Pesangon. Uang yang diberikan kepada karyawan yang diberhentikan. Suami saya sudah dipecat, mungkin sudah berbulan-bulan lalu, dan ia menyembunyikannya dari saya, sambil menghabiskan uang pesangonnya untuk ibunya dan adiknya, lalu menuntut gaji saya untuk menutupi gaya hidup mereka. Saya duduk diam di kafe seberang kantor. Kopi saya mendingin, tapi pikiran saya justru menjadi sangat jernih. Saya tidak menangis, saya hanya mulai menyusun dalam kepala saya sebuah peta. Peta dari setiap rupiah yang mengalir keluar. Saya ingin kalian memahami satu hal sebelum saya lanjutkan. Saya bukan istri yang pelit. Selama 6 tahun pernikahan, saya selalu memberi. Setiap lebaran, saya kirim parcel ke rumah mertua. Setiap ada keluarga Raka yang sakit, saya yang menanggung biaya rumah sakit. Saat adik iparnya, Nita, butuh modal usaha kecil-kecilan, saya yang memberi tanpa diminta kembali. Tapi memberi dengan ikhlas, berbeda dengan diperas dengan paksa. Yang pertama, membuat hati lapang. Yang kedua, membuat harga diri terinjak. Dulu, di awal pernikahan, Raka masih punya rasa hormat. Ia akan membela saya saat ibunya keterlaluan. Tapi entah sejak kapan, perlahan ia berubah. Setiap kali pulang dari rumah ibunya, ia membawa pulang sikap dingin. Lama-lama, suara ibunya lebih ia dengar daripada suara istrinya sendiri. Saya pernah mencoba bicara baik-baik. Mas, aku merasa ibu selalu menekan aku soal anak. Padahal kita sudah berusaha. Bisakah Mas bantu menjelaskan ke ibu? Tapi jawabannya selalu sama. Sudahlah, Santika, itu kan tanda ibu sayang. Kamu yang terlalu sensitif. Sayang, sebuah kata yang dipakai untuk membungkus penghinaan agar terdengar manis. Saya berhenti berharap pada Raka sejak saat itu. Saya menyadari dalam pernikahan ini, saya sendirian. Maka ketika semua kebohongan itu akhirnya terungkap, saya tidak terlalu terkejut. Hati saya sudah lama mati rasa terhadap pria itu. Yang masih hidup dalam diri saya hanyalah satu hal, harga diri. Dan harga diri itulah yang akhirnya membuat saya bangkit. Mulai hari itu, saya berubah. Bukan menjadi istri yang melawan dengan teriakan, tapi menjadi seorang akuntan yang sedang mengaudit kebohongan suaminya. Setiap malam, ketika Raka tidur, saya membuka laptop. Saya membuat sebuah berkas. Saya menamainya sederhana saja, arus kas keluarga. Di dalamnya, saya catat semua, tanggal, jumlah, tujuan, keterangan,
Saya simpan tangkapan layar setiap mutasi. Saya cetak diam-diam di kantor. Lalu saya simpan dalam map coklat di laci meja kerja saya. Jauh dari jangkauan Raka. Sementara saya menyusun bukti. Tuntutan dari rumah mertua justru semakin menjadi-jadi. Telepon kedua datang seminggu kemudian. Kali ini Bu Halimah tidak lagi minta. Beliau memerintah. Santika, bulan depan ada arisan akbar di Hotel Bintang 5. Ibu sudah terlanjur bilang ke teman-teman ibu, kamu yang akan mensponsori gaun dan perhiasan ibu. Sediakan 30 juta. Jangan bikin ibu malu di depan teman-teman. 30 juta untuk satu acara arisan. Saya menahan napas. Bu, maaf. Saya tidak punya uang sebanyak itu untuk arisan. Tidak punya. Suara beliau melengking. Kamu kira ibu tidak tahu gaji kamu berapa? Anak ibu sudah cerita semua. Jangan sok miskin di depan ibu. Saya menutup telepon dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Anak ibu sudah cerita semua. Raka membocorkan gaji saya kepada ibunya, lalu memakai informasi itu untuk memeras saya. Malam itu, saya mendengar sesuatu yang seharusnya tidak saya dengar. Raka menelepon ibunya di balkon, mengira saya sudah tidur. Suaranya lirih, tapi cukup jelas. Bu, Santika mulai banyak tanya soal uang. dia curiga, lalu jeda. Saya menempel di balik pintu kaca. Iya, Bu, aku tahu, tapi dia keras kepala. Jeda lagi, lalu Raka berkata, dengan nada yang membuat darah saya membeku. baik. Bu, besok aku ambil ATM-nya. Aku sita buku tabungannya selama dia masih istriku. Aku yang berhak mengatur keuangannya, biar dia tidak macam-macam. Saya berdiri di balik pintu, mendengar suami saya dan ibunya merencanakan untuk merampas hak saya atas uang saya sendiri. Saya tidak masuk. Saya tidak berteriak. Saya kembali ke kamar, berbaring, dan memejamkan mata. Tapi di dalam, saya sudah memutuskan. Mereka pikir saya domba. Mereka akan segera tahu. Saya bukan domba. Keesokan paginya, sebelum Raka bangun, saya melakukan 3 hal. Pertama, saya pergi ke bank dan membuka rekening baru atas nama saya sendiri. Rekening yang tidak diketahui siapapun. Kedua, saya memindahkan seluruh gaji saya yang akan datang ke rekening itu. Ketiga, saya menemui seorang pengacara. Namanya Pak Reza. Ia teman kuliah kakak saya. Seorang pengacara yang tenang dan teliti. Saya membentangkan map coklat berisi semua bukti di atas mejanya. Mutasi rekening, bukti pesangon, catatan setiap transfer. Pak Reza membaca dalam diam cukup lama. Lalu ia menatap saya. Bu Santika, ibu paham apa yang sedang terjadi di sini? Saya rasa saya paham. Pakistan. Tapi saya ingin dengar dari Bapak. Suami ibu sudah di PHK. Ia menyembunyikannya. Lalu ia memakai uang pesangon untuk membiayai gaya hidup ibunya. Dan kini menuntut penghasilan ibu untuk menutupi semuanya. Yang lebih serius, ia mengetuk salah satu lembar. Ada indikasi mereka berencana menguasai aset keuangan ibu secara sepihak. Itu, secara hukum, bisa masuk kategori penggelapan dalam rumah tangga. Saya mengangguk pelan. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Kumpulkan terus. Jangan konfrontasi dulu, biar mereka merasa menang. Saat mereka paling lengah, baru kita buka semua. Ia tersenyum tipis. Ibu seorang akuntan. Ibu tahu, bukti yang rapi lebih menakutkan daripada teriakan. Saya pulang hari itu dengan hati yang jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa memegang kendali. Tapi di rumah, drama baru sudah menunggu. Begitu saya membuka pintu, Raka sudah berdiri di ruang tamu dengan tangan terulur. Mana ATM kamu? Katanya. Bukan bertanya, memerintah. Untuk apa? Tanya saya tenang. Mulai sekarang, aku yang pegang keuangan keluarga. Kamu istri. Tugasmu menurut ATM, buku tabungan. Semua serahkan ke aku. Saya menatapnya lama, pria di hadapan saya ini, yang berbulan-bulan menganggur sambil berbohong. Kini berlagak menjadi kepala keluarga yang berhak mengatur uang yang tidak pernah ia hasilkan. Tidak, kata saya. Wajahnya merah. Apa kamu bilang? Saya bilang,
Tidak, Mas. Uang itu hasil kerja saya. Kalau memang keluarga butuh. Mari kita bicara baik-baik. Tapi menyerahkan semua tanpa alasan. Tidak. Kamu makin lama makin berani ya sama suami. Ia menggebrak meja. Kamu lupa kodratmu sebagai istri. Tugasmu melayani suami, Bukan membantah. melayani suami yang bekerja. Mungkin. Balas saya. Suara saya tetap datar. Tapi suami saya, Di mana ia bekerja sekarang? coba jelaskan. Mas, Kantor mana yang masih menggaji, Mas? wajahnya pucat seketika. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tidak menyangka saya tahu. Aku masih kerja, katanya tergagap. Benarkah? Saya mengeluarkan 1 lembar kertas dari tas. Mutasi rekening. Dengan baris pesangon dilingkari merah. Lalu, Apa ini, Mas? pesangon. Dari kantor lama. Sejak kapan orang yang masih bekerja menerima pesangon? Ia merebut kertas itu, lalu meremasnya. Kamu menyelidiki aku. Kamu istri macam apa? Saya istri yang akhirnya membuka mata, kata saya. Malam itu berakhir dengan teriakan beliau yang menggema. Tapi saya tidak goyah. Saya tahu. 1 lembar kertas tadi hanyalah pembuka. Saya masih menyimpan map coklat yang jauh lebih tebal. Esoknya, Bu Halimah datang ke apartemen. Tanpa diundang, bersama Nita. Mereka masuk seperti pemilik rumah. Jadi ini menantu yang berani sama suaminya, kata Bu Halimah, menjatuhkan diri di sofa saya. Santika, Ibu dengar kamu menolak setor uang. Kamu juga menolak serahkan ATM. kamu pikir kamu siapa? Saya istri yang membiayai rumah tangga ini sendirian. Bu, jawab saya. Sendirian. Nita menyela, tertawa sinis. Mbak kira gaji Mbak itu besar. Itu kewajiban. Suami Mbak juga kerja keras. Saya menatap Nita. Kerja keras di mana? Nita, Tolong beritahu saya. Saya benar-benar ingin tahu kantor kakakmu. Nita terdiam. Ya jelas tahu. Mereka semua tahu Raka sudah dipecat. Hanya saya yang dibiarkan dalam gelap, sambil terus diperas. Bu Halimah berdiri. Menunjuk wajah saya. Dengar, Santika, kamu itu cuma menantu. di keluarga ini, ibu yang berkuasa. Kalau kamu tidak setor 15 juta bulan ini, dan 30 juta untuk arisan, ibu akan suruh Raka ceraikan kamu. Lihat, Perempuan tua sepertimu mau dibawa kemana setelah dicerai? perempuan tua. Saya 32 tahun. Mandiri secara finansial, dengan karir yang stabil. Tapi di mata beliau, nilai saya hanya sebatas mesin penghasil uang yang bisa diancam. Saya tersenyum. Senyum yang membuat beliau sedikit tertegun. Baik, Bu, kata saya. Kalau ibu mau perceraian, kita urus perceraian. Tapi izinkan saya ingatkan satu hal. Dalam perceraian, Semua aset akan dihitung. termasuk uang pesangon yang dipakai untuk arisan ibu. Termasuk setiap rupiah yang dialirkan ke rekening ibu. Apakah ibu yakin ingin angka-angka itu dibuka di pengadilan? Wajah Bu Halimah berubah. Tapi beliau masih sombong. Kamu menggertak ibu. Kamu pikir ibu takut? Saya tidak menggertak, Bu, kata saya pelan. Saya seorang akuntan. Saya hanya menyampaikan fakta. Dan fakta tidak pernah berbohong. Mereka pergi malam itu dengan amarah. Tapi saya tahu, di balik amarah itu sudah mulai tumbuh rasa takut. Sebab orang yang bersalah selalu takut pada angka yang rapi. Sementara itu, di belakang layar, saya terus bekerja dengan Pak Reza. Kami menyusun semuanya. Daftar mutasi diperiksa baris demi baris. Dan satu temuan baru membuat saya benar-benar terkejut. Tekanan itu tidak hanya datang lewat telepon. Mereka mulai mengganggu kehidupan kerja saya. Suatu siang, di tengah rapat penting, ponsel saya berdenting tanpa henti. Pesan demi pesan dari Bu Halimah. Isinya menuntut kepastian kapan uang 15 juta akan ditransfer. Saya mematikan ponsel. Tapi, sepulang rapat, saya menemukan belasan pesan baru. Sebagian berisi kalimat yang merendahkan. Menantu, sombong. Perempuan tidak tahu diri. Tidak punya rahim. Masih berani melawan mertua. Saya menyimpan semua tangkapan layar pesan itu. Bukan untuk dibalas. Tapi
sebagai bukti. Seorang akuntan tahu Setiap dokumen punya nilai pada waktunya. beberapa hari kemudian mereka melangkah lebih jauh. Nita datang ke kantor saya tanpa pemberitahuan. Ia membuat keributan kecil di lobi, mengaku sebagai keluarga, menuntut bertemu saya. Resepsionis menelepon ke meja saya dengan nada bingung. Saya turun dan menemukan Nita berdiri di sana dengan wajah penuh kemarahan. Mbak pikir Mbak bisa lari dari tanggung jawab keluarga, Katanya keras. Di depan rekan-rekan kerja saya, ibu sakit gara-gara Mbak. Mbak harus transfer uang itu hari ini juga. Saya menarik napas, menjaga suara saya tetap rendah. Nita, ini tempat kerja saya. Kalau ada urusan, kita bicara di tempat lain. Jangan permalukan dirimu di sini. Saya tidak malu. Teriaknya. Yang harus malu itu Mbak, menantu pelit. Saya tidak menjawab. Saya hanya meminta petugas keamanan mengantar Nita keluar dengan sopan. Tapi di dalam, saya mencatat satu hal lagi. Mereka semakin nekat. Dan orang yang nekat biasanya sedang putus asa. Uang pesangon itu, saya yakin, sudah hampir habis. Dugaan saya benar. Malam itu, saya kembali memeriksa mutasi rekening kami. Saldo bersama kami Nyaris kosong. Tinggal beberapa juta. Sementara gaji saya yang sudah saya alihkan diam-diam ke rekening pribadi, aman tak tersentuh. Mereka tidak tahu itu. Mereka masih mengira saya akan menyerah dan menyetor. Esoknya, Raka mencoba taktik baru. Ia berpura-pura sakit, berbaring di kamar, mengerang. Mengaku dadanya nyeri. Santika, aku butuh ke dokter, tapi kita tidak punya uang. Tolong transfer dulu dari rekeningmu. Saya menatapnya. Saya tahu ia berpura-pura, karena beberapa menit sebelumnya, saya melihatnya tertawa menonton video di ponsel. Tapi saya tetap tenang. Kalau Mas sakit, ayo saya antar ke rumah sakit sekarang, kata saya. Saya yang bayar, langsung di kasir. Raka terdiam. Tentu saja ia menolak, sebab ia tidak benar-benar sakit. Ia hanya ingin uang tunai masuk ke tangannya. Saat melihat saya, tidak bisa ditipu. Ia bangun dari tempat tidur, kembali sehat seperti semula, lalu pergi keluar sambil membanting pintu. Saya duduk sendirian di ruang tamu malam itu. Pelan-pelan, saya membuka map coklat saya dan menambahkan 2 catatan baru. Insiden Nita di kantor. Drama sakit pura-pura. Setiap kebohongan mereka, saya ubah menjadi 1 baris bukti. Pak Reza, pengacara saya, menelpon keesokan harinya. Bu Santika, bukti ibu sudah sangat kuat. Mutasi, pesangon, pesan ancaman, semuanya konsisten. Tapi, saya sarankan satu hal lagi. Pastikan ibu punya saksi saat konfrontasi terakhir nanti. Bukti tertulis kuat, tapi saksi membuatnya tak terbantahkan. Saya memahami maksud beliau, dan saat itulah saya menyadari undangan syukuran di rumah mertua itu, yang mereka maksudkan sebagai jebakan untuk mempermalukan saya, justru akan menjadi panggung sempurna saya. Penuh saksi, penuh tamu terhormat, tempat yang ideal untuk membuka semua kebenaran sekaligus. Mereka mengira sedang menggali lubang untuk saya, padahal mereka sedang menyiapkan panggung untuk kejatuhan mereka sendiri. Tapi sebelum hari syukuran itu tiba, mereka melancarkan serangan yang paling licik. Suatu malam, Raka pulang membawa setumpuk dokumen. Wajahnya dibuat selembut mungkin. Santika, ayo kita duduk, aku mau bicara baik-baik. Saya menemaninya di meja makan. Ia menyodorkan beberapa lembar kertas. Ini surat dari notaris. Ibu menyarankan, demi keamanan keluarga, sebaiknya apartemen ini kita balik nama jadi atas nama ibu. Biar kalau ada apa-apa, aset keluarga aman. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Saya mengambil kertas itu dan membacanya perlahan. Tangan saya tetap stabil. Tapi di dalam, kewaspadaan saya menyala penuh. Apartemen ini saya beli dengan cicilan dari gaji saya sendiri, jauh sebelum menikah. Sertifikatnya atas nama saya. Dan kini, mereka ingin saya menyerahkannya begitu saja dengan dalih keamanan keluarga. Mas, kata saya pelan, apartemen ini saya beli sebelum kita menikah. Ini aset pribadi saya. Kenapa harus dibalik nama ke ibu? Sudahlah, jangan banyak tanya, sahut Raka. Nada manisnya mulai memudar. Ibu yang minta.
Kamu tinggal percaya saja. Percaya, kata yang paling mahal di rumah ini dan yang paling sering disalahgunakan. Saya meletakkan pena yang ia sodorkan. Saya tidak akan menandatangani ini. Mas, kata saya tegas. Wajah Raka mengeras. Kamu benar-benar tidak bisa diatur, ya. Ibu sudah susah payah mengurus surat ini, dan kamu menolak. Justru karena ibu yang mengurus surat untuk merampas aset saya. Saya menolak. Balas saya. Mas, saya bukan perempuan bodoh. Saya tahu apa arti tanda tangan di atas surat ini. Malam itu, Raka mengamuk. Ia menelepon ibunya, mengadu bahwa saya menolak. Dari seberang, saya mendengar suara Bu Halimah meninggi. Perempuan itu memang keras kepala, ancam dia. Raka bilang kalau dia tidak menurut, kamu ceraikan dia. Perempuan kalau sudah diancam cerai, pasti akan menurut. Tapi mereka salah membaca saya. Saya bukan perempuan yang takut dicerai. Saya perempuan yang takut kehilangan harga diri. Dan saat itu, ancaman cerai justru terdengar seperti jalan keluar. Saya menyimpan salinan surat notaris itu juga. Ini bukti tambahan yang sangat berharga. Bukti niat mereka untuk menguasai aset saya secara sepihak. Pak Reza saat melihatnya menggelengkan kepala. Ini memberatkan mereka. Bu, sangat. Upaya pengalihan aset pribadi istri tanpa persetujuan dengan tekanan adalah bukti pola yang jelas. Setiap langkah curang mereka, tanpa mereka sadari, menjadi paku tambahan di peti mati kasus mereka sendiri. Saya semakin tenang, sebab semakin mereka menekan, semakin tebal map coklat saya. Mereka mengira kebisuan saya adalah tanda kekalahan. Padahal, kebisuan saya adalah ruang bagi angka-angka untuk berbicara nanti, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di hadapan orang-orang yang tepat. Dan hari itu, akhirnya, tiba. Di antara semua tekanan itu, ada satu malam yang paling saya ingat. Malam ketika mereka mengerahkan seluruh keluarga besar untuk menyudutkan saya. Bu Halimah mengadakan makan malam keluarga. Katanya untuk silaturahmi. Tapi begitu saya tiba, saya tahu ini bukan silaturahmi. Ini sidang. Dan saya adalah terdakwanya. Di meja makan, sudah berkumpul para bibi, paman, dan sepupu Raka. Wajah-wajah yang biasanya jarang saya temui, kini menatap saya dengan sorot menghakimi. Bu Halimah sudah menebar cerita versinya sendiri kepada mereka semua. Versi di mana saya adalah menantu kaya yang pelit, durhaka, dan tidak menghormati mertua. Jadi ini Santika yang katanya gajinya puluhan juta. Tapi ibu mertuanya disuruh hidup susah, kata seorang bibi, sambil menyendok nasi. Iya, timpal yang lain. Zaman sekarang menantu memang begitu. Sudah dikasih suami mapan, masih saja tidak tahu terima kasih. Saya duduk diam. Setiap kalimat mereka adalah pukulan yang dirancang untuk membuat saya menunduk dan menyerah. Mereka mengira dengan mengeroyok saya beramai-ramai, saya akan luluh dan menyetor uang demi mengakhiri penghinaan ini. Raka duduk di samping ibunya, menikmati pemandangan itu. Ia tidak membela saya. Sekali lagi, ia memilih diam. Saya meletakkan sendok saya pelan, lalu saya berbicara. Suara saya tenang, namun jelas, agar semua mendengar. Bapak, Ibu, Bibi, Paman, terima kasih sudah mengundang saya. Tapi izinkan saya bertanya satu hal kepada kalian semua. Apakah kalian tahu suami saya, Raka, di mana ia bekerja sekarang? Hening sejenak. Mereka saling pandang. Tentu saja, kerja, jawab Bu Halimah cepat. Dia supervisor, benarkah? Bu, saya menatap Raka. Mas, tolong jawab di depan keluarga besarmu. Kantor mana yang masih menggajimu hari ini? Raka tidak menjawab. Wajahnya memucat, keringat mulai membasahi pelipisnya. Saya melanjutkan. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun, tapi saya juga tidak akan diam dituduh durhaka. Sementara saya satu-satunya orang di rumah ini yang masih bekerja dan menghasilkan. Suami saya sudah 6 bulan menganggur. Dan selama 6 bulan itu, uang yang dipakai untuk arisan, liburan, dan gaya hidup mewah
bukan berasal dari penghasilan, melainkan dari uang pesangon yang akan segera habis. para bibi dan paman terdiam, Mereka menoleh ke Bu Halimah, lalu ke Raka. mencari sanggahan. Tapi tidak ada yang menyangkal. Sebab itulah kebenaran. Suasana makan malam itu berubah canggung. Beberapa kerabat yang tadinya menghakimi saya Kini menatap Bu Halimah dengan tanda tanya. untuk pertama kalinya. Cerita versi beliau retak di depan keluarganya sendiri. Saya berdiri, Mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu pamit pulang lebih awal. saya tidak perlu menang dengan teriakan. Saya cukup meletakkan satu pertanyaan jujur di tengah meja. Dan kebohongan mereka runtuh sendiri. Di perjalanan pulang, Untuk pertama kalinya, saya merasa kasihan, bukan pada diri saya, tapi pada Bu Halimah, pada perempuan yang menghabiskan seluruh hidupnya membangun citra di mata orang lain, sampai lupa bahwa citra yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah kokoh. tapi rasa kasihan itu tidak mengubah keputusan saya. Saya tetap akan menuntut hak saya. Saya hanya memutuskan untuk melakukannya dengan bermartabat, lewat jalur hukum, bukan lewat amarah. Malam itu, Sampai di apartemen, saya membuka laptop sekali lagi. Saya menyempurnakan berkas saya. Setiap insiden kini terdokumentasi rapi. Makan malam keluarga tadi pun saya catat. lengkap dengan siapa saja yang hadir sebagai saksi. Pak Reza benar. Saksi membuat bukti tertulis menjadi tak terbantahkan. Saya menutup laptop. Lalu menatap langit malam dari jendela. Tinggal satu langkah lagi, satu panggung terakhir, dan saya sudah siap. Ada satu serangan lagi yang mereka coba, Dan ini menyentuh titik yang paling mereka kira melemahkan saya, keluarga saya sendiri. Suatu sore, ibu kandung saya menelpon dengan suara cemas. Santika, tadi ibu mertuamu menelpon ibu. Dia bilang, kamu istri durhaka, suka melawan. Dan menelantarkan keluarga suami. Dia minta ibu menasihatimu supaya menurut. saya menarik napas panjang. Jadi mereka sudah sampai pada taktik ini. Mempermalukan saya di depan keluarga saya sendiri. Berharap orang tua saya akan menekan saya untuk tunduk. Bu, Dengarkan saya baik-baik. Kata saya, tenang. Apa yang ibu mertua katakan itu tidak benar. Justru sebaliknya. saya akan jelaskan semuanya nanti. Tapi tolong, Jangan percaya cerita sepihak. Ibu saya, yang mengenal saya sejak kecil, tidak butuh banyak penjelasan. Ibu percaya kamu. Nak, ibu tahu kamu bukan anak yang seperti itu. Ibu cuma khawatir kamu tertekan. Air mata sempat menggenang di pelupuk mata saya saat itu. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Di tengah semua tuduhan, masih ada orang yang percaya pada saya tanpa syarat. Setelah menutup telepon, saya justru semakin yakin. mereka sudah kehabisan cara. Memeras dengan uang, gagal. Menekan dengan ancaman cerai, gagal. Mengeroyok dengan keluarga besar, gagal. Kini mereka mencoba menghancurkan nama baik saya di mata keluarga saya sendiri. Tapi itu pun gagal. Orang yang sudah kehabisan amunisi biasanya akan melakukan satu kesalahan besar terakhir. Dan saya hanya perlu bersabar, menunggu mereka melakukannya. Di tempat yang penuh saksi. Saya membuka kembali daftar mutasi dengan kacamata seorang auditor. Saya mengerjap berkali-kali, memastikan saya tidak salah baca. Ada penarikan 50 juta rupiah dengan keterangan utang. Saya teringat cerita Bu Halimah tempo hari yang menyombongkan arisan elit di kompleksnya. Jadi, arisan mewah itu sebenarnya dibiayai dari uang pesangon Raka yang baru saja di-PHK. Daftar itu belum berakhir. 2 minggu setelah transaksi pertama, ada lagi penarikan besar. Pembayaran ke sebuah agen perjalanan. Jumlahnya nyaris 40 juta. Tanggalnya sangat cocok dengan momen ketika Bu Halimah dan 2 temannya berlibur ke Singapura. Dengan alasan dibayari anak. Saat itu, Raka berbohong kepada saya. Ia bilang ibunya diajak teman. Padahal, uang itu keluar dari rekening kami. Uang yang sebagian besar adalah hasil kerja saya, dicampur dengan pesangon kebohongannya. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Bukan kesedihan yang saya rasakan, tapi sebuah kejernihan dingin. Setiap kepingan kini sudah di tempatnya. Mereka tidak hanya memeras saya. Mereka membangun sebuah istana kebohongan di atas uang yang bukan milik mereka.
Pak Reza menatap berkas-berkas itu. Ini lengkap, Bu Santika. Lebih dari cukup. Sekarang kita tinggal menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Pakistan. Ia tersenyum. Saat mereka merasa paling menang. Saat mereka mengira ibu sudah menyerah. Dan waktu itu tiba lebih cepat dari yang saya kira. 2 hari kemudian, Raka mendekati saya dengan nada manis yang dibuat-buat. Santika, ibu mau adakan syukuran kecil di rumahnya minggu depan. Tante-tante arisan diundang semua. Ibu ingin kamu hadir. Sekalian. Bawa amplop ya, buat menjaga nama baik keluarga. Saya tahu apa ini. Sebuah jebakan untuk mempermalukan saya di depan banyak orang. Mereka ingin memamerkan menantu yang patuh menyetor uang. Atau, kalau saya menolak, mempermalukan saya sebagai menantu durhaka. Saya tersenyum. Tentu, Mas, saya akan hadir. Raka tampak puas, mengira saya akhirnya tunduk. Ia tidak tahu, saya justru sedang menunggu panggung itu. Malam sebelum acara, saya menelpon Pak Reza. Kami menyiapkan satu map berisi salinan lengkap, mutasi rekening, bukti pesangon, kronologi setiap aliran dana, dan satu surat resmi dari kantor pengacara yang isinya akan menjadi pukulan terakhir. Ibu yakin? Tanya Pak Reza. Saya yakin. Pakistan, jawab saya. Saya sudah terlalu lama diam. Sekarang, biarkan angka yang berbicara. Pagi itu, saya bersiap dengan tenang. Saya mengenakan pakaian sederhana, namun rapi. Saya tidak butuh perhiasan untuk merasa kuat. Kekuatan saya ada di dalam map coklat yang saya bawa. Sepanjang perjalanan menuju rumah mertua, Raka terus mengoceh tentang betapa pentingnya menjaga citra keluarga. Saya hanya mengangguk. Di kepala saya sudah memutar ulang setiap kalimat yang akan saya ucapkan. Saat mobil memasuki kompleks, saya melihat rumah Bu Halimah sudah ramai. Mobil-mobil tetangga terparkir. Suara tawa ibu-ibu arisan terdengar dari dalam. Bu Halimah berdiri di teras, mengenakan gaun baru dan perhiasan. Kini saya tahu, dibeli dari uang pesangon anaknya. Beliau tersenyum penuh kemenangan saat melihat saya. Senyum seseorang yang yakin telah menundukkan musuhnya. Beliau tidak tahu hari itu. Kemenangan itu akan berpindah tangan. Ruang tamu Bu Halimah penuh sesak. Belasan ibu-ibu arisan duduk mengelilingi meja yang dipenuhi kue. Bu Halimah duduk di tengah, seperti ratu di singgasananya. Raka berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. Nita sibuk melayani para tamu. Begitu saya masuk, suasana sedikit hening. Mata-mata menatap saya. Bu Halimah berdiri, lalu berkata dengan suara lantang agar semua mendengar. Nah, ini dia, menantu ibu, yang katanya akuntan sukses, gaji puluhan juta. Beliau tertawa. Ayo, Santika, kasih lihat ke tante-tante, mana amplop untuk ibu. Jangan malu-malu. Semua mata tertuju pada saya. Inilah jebakan itu. Mereka ingin saya menyerahkan uang di depan umum sebagai bukti ketundukan atau menolak dan dipermalukan. Saya melangkah ke tengah ruangan dengan tenang. Saya tidak membawa amplop. Saya membawa map coklat. Bu Halimah, kata saya. Suara saya jelas dan stabil. Sebelum saya memberikan apapun, izinkan saya bertanya satu hal di depan tamu-tamu terhormat ini. Apakah ibu tahu dari mana uang gaun dan perhiasan yang ibu kenakan hari ini berasal? Senyum Bu Halimah memudar sedikit. Tentu saja dari kalian. Anak-anakku, itu kewajiban, bukan? Bu, saya membuka map. Itu berasal dari uang pesangon. Uang yang diberikan kepada Raka karena ia dipecat dari kantornya 6 bulan lalu. Ruangan mendadak senyap. Para tamu saling pandang. Raka melangkah maju. Wajahnya pucat. Santika, hentikan. Tunggu. Mas, saya mengangkat tangan biar tante-tante tahu cerita lengkapnya. Suami saya sudah menganggur selama 6 bulan. Ia menyembunyikannya dari saya. Lalu ia memakai uang pesangonnya untuk membiayai arisan ibunya. 50 juta. Untuk liburan ke Singapura. 40 juta. Dan ketika uang itu habis, mereka menuntut gaji saya 15 juta sebulan untuk meneruskan gaya hidup ini. Saya mengeluarkan lembar demi lembar mutasi rekening. Bukti pesangon. Saya letakkan di atas meja, di hadapan para tamu. Ini bukan karangan saya, ini
angka, dan angka tidak pernah berbohong. Ruangan itu benar-benar berubah. Para tamu yang tadinya tertawa, kini terdiam membeku. Beberapa dari mereka mencondongkan badan, membaca angka-angka di kertas itu dengan mata terbelalak. Astagfirullah, gumam seorang ibu parubaya. Jadi cerita Bu Halimah soal anaknya yang sukses itu bohong. Pesangon, berarti anaknya di PHK, bisik yang lain. Bisik-bisik itu menyebar cepat seperti api di rumput kering. Topeng yang dibangun Bu Halimah bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit di hadapan orang-orang yang paling ingin beliau kesankan. Raka berusaha menyelamatkan keadaan. Ia maju, mengangkat suara. Ini fitnah. Istri saya mengarang cerita karena dendam. Saya menoleh padanya dengan tenang. Mengarang. Mas, baik. Coba mas, bantah satu angka saja di kertas ini. Satu saja. Transfer 50 juta ke rekening ibu. Tanggalnya tertera jelas. Apakah itu mengarang? Pembayaran 40 juta ke agen perjalanan. Tepat sebelum ibu berangkat ke Singapura. Apakah itu juga mengarang? Raka membuka mulut. Tapi tidak ada kata yang keluar, sebab ia tidak bisa membantah angka. Tidak ada seorang pun yang bisa. Salah seorang tamu, yang ternyata ketua arisan itu sendiri, berdiri. Wajahnya keruh. Halimah, jadi selama ini kamu pinjam ke kami, pamer perhiasan baru. Semua itu dari uang menantumu yang kamu peras. Sementara anakmu sendiri menganggur. Bu Halimah tidak menjawab. Tangannya gemetar, mulutnya membuka dan menutup. Tapi tak ada suara. Nita mencoba membela ibunya. Mbak jahat. Mbak sengaja mempermalukan kami. Saya menatapnya. Nita, ingat saat kamu datang ke kantorku, berteriak di depan rekan-rekanku, menyebutku menantu pelit. Saat itu, apakah kamu memikirkan harga diriku? Sekarang, ketika kebenaran terungkap, baru kalian bicara soal malu. Nita terdiam, lalu menunduk. Ia tahu, ia tak punya pijakan untuk membantah. Bu Halimah berdiri. Tubuhnya gemetar. Kamu mempermalukan ibu di depan teman-teman ibu. Tidak. Bu, kata saya. Ibu yang mempermalukan diri sendiri saat memutuskan untuk hidup dari uang yang bukan hak ibu. Lalu memeras menantu yang ibu hina setiap hari. Para tamu mulai berbisik. Beberapa berdiri, hendak pulang. Wajah Bu Halimah merah padam, lalu pucat. Lalu kosong. Raka mencengkeram lengan saya. Santika, ini urusan keluarga. Jangan dibawa keluar. Saya melepaskan tangannya dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan satu lembar terakhir dari map. Surat resmi dari kantor pengacara. Mas, Bu, saya sudah berkonsultasi dengan pengacara. Secara hukum, uang pesangon adalah harta bersama, yang sebagian juga hak saya sebagai istri. Kalian berdua telah mengalirkan dana itu tanpa sepengetahuan saya, dan kini berencana menguasai aset keuangan saya secara sepihak. Itu bisa dikategorikan penggelapan dalam rumah tangga. Saya menatap mereka satu persatu. Saya ajukan gugatan cerai. Jika kalian mempersulit, atau kalau ibu berani datang lagi menuntut jatah bulanan yang tidak masuk akal itu, semua bukti ini akan saya serahkan ke pihak berwajib. Ibu bisa bayangkan betapa hebohnya grup arisan elit ibu kalau tahu nyonya besar mereka diproses hukum karena menipu menantunya sendiri. Itu adalah pukulan terakhir. Pukulan yang menghancurkan segalanya. Bu Halimah tidak sanggup lagi berdiri. Tubuhnya melorot ke sofa. Raka berdiri mematung. Mulutnya terkatup. Tak ada satu kata pun yang sanggup ia ucapkan. Nita menunduk. Tak berani menatap saya. Saya menutup map saya. Lalu saya berbalik, menghadap para tamu yang masih terpaku. Maaf telah merusak acara kalian, tante-tante. Tapi saya rasa kalian berhak tahu kebenarannya. Saya tersenyum sopan. Selamat sore. Saya melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Udara sore terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya bisa bernapas. Proses perceraian berjalan cepat. Dengan bukti selengkap itu, Raka tidak punya pijakan untuk melawan. Ia sempat mencoba menyewa pengacara, berharap bisa menuntut sebagian harta saya. Tapi begitu pengacaranya melihat berkas mutasi dan bukti penggelapan dana,
Ia justru menyarankan Raka untuk berdamai. Sebab, kalau kasus ini benar-benar dibawa ke pengadilan, Raka dan ibunya yang akan terancam. Ia tidak berani membawa kasus penggelapan itu ke meja hijau, karena tahu dirinya yang akan kalah. Kami berpisah secara resmi 3 bulan kemudian. Saya mendapatkan kembali hak finansial saya, utuh. Apartemen yang dulu hendak mereka rampas dengan surat notaris itu tetap atas nama saya, aman. Bu Halimah kehilangan muka di lingkaran arisannya. Cerita malam syukuran itu menyebar dari mulut ke mulut. Para sosialita yang dulu beliau banggakan, kini menjauh satu persatu. Undangan-undangan arisan berhenti berdatangan, tanpa uang menantu yang bisa diperas. Istana kebanggaannya runtuh begitu saja. Perhiasan yang dulu ia pamerkan satu persatu, dijual untuk menyambung hidup. Raka kembali tinggal bersama ibunya. 2 orang yang dulu merasa berkuasa, kini saling menyalahkan dalam rumah yang sama, tanpa pesangon, tanpa gaji menantu. Mereka harus belajar hidup dengan apa yang benar-benar mereka miliki. Saya dengar beberapa bulan kemudian, Raka akhirnya menerima pekerjaan sebagai kurir. Pekerjaan yang dulu ia hina ketika menyuruh saya mencari tambahan uang. Hidup memang punya cara sendiri untuk mengembalikan setiap hinaan kepada pemiliknya. Nita, adik ipar yang dulu berteriak di kantor saya, beberapa kali mencoba menghubungi saya untuk meminta maaf dan diam-diam meminta bantuan uang. Saya memaafkannya dengan tulus. Tapi soal uang, saya menolak dengan halus. Memaafkan adalah hak hati saya. Tapi membiarkan diri diperas lagi adalah kesalahan yang tidak akan saya ulangi. Saya sendiri memulai hidup baru. Saya pindah ke apartemen kecil yang nyaman, dekat dengan kantor. Saya kembali fokus pada karir yang sempat terganggu oleh semua drama itu. Beberapa bulan kemudian, kerja keras saya berbuah. Saya dipromosikan menjadi kepala keuangan perusahaan. Penghasilan saya meningkat dan kali ini tidak ada 1 rupiah pun yang mengalir keluar untuk membiayai kesombongan orang lain. Hidup saya jauh lebih tenang. Tidak ada lagi telepon yang menuntut di tengah rapat. Tidak ada lagi penghinaan di meja makan. Tidak ada lagi pria yang berpura-pura menjadi kepala keluarga sambil hidup dari uang istrinya. Malam itu, di apartemen baru saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati dengan tenang. Saya makan perlahan, ditemani keheningan yang damai. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah meremehkan perempuan yang diam. Dan jangan pernah membangun hidupmu di atas uang yang bukan hakmu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Bekerja keras, menghasilkan, tapi terus direndahkan dan diperas atas nama keluarga. Mereka bertahan karena takut atau karena tidak ingin dianggap durhaka. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Raka, pria yang gengsinya lebih besar dari tanggung jawabnya, yang lebih memilih berbohong dan bersembunyi di balik kekuasaan ibunya daripada jujur menghadapi kenyataan. Ada pula para ibu mertua di luar sana seperti Bu Halimah yang menganggap menantu hanya sebagai sumber uang, lalu lupa bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan jatah bulanan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan menderita, atau kita bisa berdiri, menyusun bukti, dan memperjuangkan hak kita dengan cara yang bermartabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.